Tuh. Nah, ini sahabatku kalau lagi komen tuh kayak gini kira-kira. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau masak telur gimbal sambil mereview wok dan wajan aluminium. Nanti aku akan gunakan kedua wajan ini untuk memasak telur gimbalnya sambil kita lihat apa kelebihan dan kekurangan wok ini. Ini adalah wok baja atau wok besi, saya belum tahu. Dan ini aku belinya sudah di seasoning. Nah, ini tidak endorse ya sahabatku. Buktinya ini brandnya aku tutup. Tidak endorse. Kan selama ini sahabatku suka bilang gini, wah kok Edi endorse mulu, bosan ah. Tapi kalau giliran aku nggak sebutkan, tanya juga. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang wok. Apa kelebihan dan kekurangannya. Dan daripada aku hanya ngebahas wok tanpa ada yang aku masak, nanti sahabatku kan juga nggak dapat resep. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Bersama Chef Tar, abal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Sahabatku, sebelum aku masak, aku mau jelaskan sedikit tentang wok. Jadi ini adalah wok besi yang aku beli online dan ini sudah di seasoning. Harganya sekitar Rp300.000. Ukurannya 34 cm. Nah, wok ini ada plus dan minusnya. Kalau yang tidak bisa menggunakan wok ini cukup stres karena wok ini mudah karat. Nah, perawatannya juga harus hati-hati. Dan sebelum menggunakan wok ini wajib di seasoning. Di seasoning tuh dibakar sampai gosong banget. Tapi bagi sahabatku yang nggak mau repot bisa pesan yang sudah di seasoning. Tapi ini sih dia seasoningnya sih nggak salah aja sih ya. Nggak yang sampai bagus banget. Jadi kalau kita mau pakai wok yang bagus memang mesti dibakar lagi sampai dia merah banget. Nanti pakaiin minyak, kasih air, dilakukan berulang-ulang sampai dia tercetak kayak gosong gitu. Itu namanya seasoning. Dan selanjutnya wok ini setelah di seasoning, biasanya kalau di Chinese restoran wok itu tidak boleh dicuci menggunakan sabun, apalagi digosok pakai amplas. Itu tidak boleh karena akan menghilangkan lapisan seasoning yang sudah dibuat. Itu ya, itu tips yang pertama dulu. Sekarang kita mau mempersiapkan telurnya dan ini adalah cara aku mempersiapkan telur. Telur ini sudah aku cuci sebelumnya, tapi supaya aman seperti biasanya aku kupas dulu. Kok kupas dulu sih? Aku pindahin ke mangkok kecil seperti ini. Baru kemudian aku pindahkan ke mangkok yang lebih besar. Supaya kalau ada telur busuk, nggak semua telurnya jadi kebuang. Kita lanjutkan. Nih seperti ini ada kotorannya nih sahabatku. Ada coklat-coklatnya gini ya, ini harus dibuang. Mungkin sebagian orang bilang, lelet banget, ribet banget. Tapi ini adalah cara yang paling aman sahabatku. Nggak kebayang ya kalau 10 butir, butir ke-9 bagus, yang ke-10-nya rusak. Tapi ini ke-10-nya bagus sahabatku. Selanjutnya kita mau siapkan bawang merah dan bawang putih. Jadi bikin telur ini sebetulnya masakan yang paling simpel dan sudah sejuta umat sahabatku. Ibu-ibu biasanya kalau bangun pagi-pagi ini adalah senjata yang paling ampuh untuk mempersiapkan sarapan pagi. Bener kan sahabatku? Dan biasanya kalau makan nasi pakai telur itu, kalau aku sih ya, pakaiin kecap sama cabai rawit. Lahap banget. Bisa habisin nasi yang banyak ya sahabatku. Kita cincang halus bawang putih. Jadi menu ini cocok juga sih buat sahabatku yang kepengen jualan makanan. Misalnya pengen buka warung makan, pengen jualan catering gitu. Sesekali pakai menu yang berbeda. Namanya telur gimbal. Nah, kenapa dia dibilang telur gimbal? Nanti kita lanjutkan pembahasannya.
Nah, sudah cukup halus bawang putihnya. Selanjutnya kita mau siapkan daun bawang. Daun bawang ini sudah aku cuci barusan. Daun bawang ini paling cepat menguning ya sahabatku. Padahal tadi udah aku buang-buangin bagian yang kuningnya. Tapi karena sudah beberapa jam, dia sudah menyusul lagi kuningnya. Dan daun bawang ini sudah aku cuci sahabatku. Kita pakai sampai di sini aja. Yang ininya bisa ditanam. Bagian batangnya ini kita potong lebih pendek ya sahabatku. Nah, bagian daunnya ini kita potong sekitar 1 cm. Jadi tidak dipotong halus-halus dianya. Jadi ini daun bawangnya banyak banget ya sahabatku. Masukkan kaldu rasa ayam. Boleh tambahin garam kalau yang doyan asin. Lada bubuk. Di sini aku nggak pakein garam sahabatku. Kalau orang Malaysia bilang dikacau-kacaukan. Supaya nanti telurnya lebih mengembang sempurna, kita masukkan sedikit baking powder. Kita aduk telurnya sampai sedikit mengembang. Kalau mau lebih ngembang lagi, sebelum masukin bumbu-bumbuan dan daun bawang, boleh diaduk dulu, dikocok dulu sampai setengah mengembang, baru masukin bumbu-bumbuan. Tapi segini aja udah cukup kok. Selanjutnya kita masukkan tepung jagung. Kalau orang Indonesia, tepung jagung berarti merek tertentu ya sahabatku. Kalau orang bule, tepung jagung itu cornstarch atau corn flour. Nah, fungsi dari penambahan tepung jagung ini supaya pas digoreng telurnya tuh lebih kokoh, lebih nggak mudah ambiar, dan juga lebih ngembang. Nah, seperti ini aja sahabatku, ini cukup mengembang telurnya. Dan sekarang kita mau menggoreng telurnya. Dan sekarang kita kasih minyak. Dan rahasia telur gimbal itu minyaknya harus banyak sahabatku. Sahabatku, aku belum pernah pakai wok satu ini karena memang masih baru banget. Dan aku nggak tahu ini bakal nempel lengket atau tidak. Kita sama-sama lihat ya. Dan nanti hasil gorengnya seperti apa, kita tunggu ya. Minyaknya sudah mulai panas. Kita mau goreng adonannya. Kita bikin 1 biji 1 centong ini ya sahabatku. Sepertinya kurang 1 centong, kita tambahin lagi deh. Ini jangan dibolak-balik dulu ya sahabatku. Tunggu sampai dia mateng, baru kita balik. Boleh disiram-siramin kayak gini. Lihat sahabatku, dia mulai naik telurnya. Jadi ketika digoreng dia kan ngegimbal gini ceritanya tuh. Telurnya mengembang gitu. Itu disebut jadi telur gimbal gitu sahabatku. Ini mah telur dadar raksasa jadinya sahabatku. Ini gorengnya sampai dia agak crispy gitu ya sahabatku. Lihat, telurnya jadi mekar. Kita balik lagi. Wow, gede banget jadinya ya sahabatku.
Tadi harusnya sih 1 centong aja sih ya. Nanti nextnya kita bikin ukuran 1 centong aja deh. Supaya tidak tercecer kemana-mana minyaknya, kita taruh di sini aja. Kita mau goreng lagi. Ini kita bikin 1 centong aja sahabatku, supaya nggak kegedean. Kenapa dinamakan telur gimbal? Jadi pas dimasukin ke minyak yang panas, dia langsung keluar-keluar gitu sahabatku, kayak rambut gimbal gitu. Nah, itulah namanya telur gimbal. Kita mau pindahin dulu yang ini, supaya enggak ngalingin, aku geser dulu. Kita balik telurnya. Tuh, 1 centong aja udah gede banget nih sahabatku telurnya. Jadi kalau untuk dijual, misalnya di warung nasi, 1 centong ini udah gede banget sih sahabatku. Saya nggak tahu ya, 10 butir telur ini dapat berapa telur gimbal. Yang pertama tadi kita anggap 2 buah ya sahabatku. Mateng lagi. Kita mau pindahin lagi ke sini. Kita mau pindahin ke piring. Ini yang paling gede nih sahabatku. Ini yang nomor 2. Dan sesuai dengan janji saya tadi di awal, aku juga akan menggoreng menggunakan wajan aluminium ini. Biasanya ini sering digunakan di warung Indomie atau warung tongseng. Kita pakai minyak bekas ini aja ya sahabatku. Warnanya sudah mulai coklat. Cepet banget ya coklatnya, padahal baru goreng 2 kali. Kita tunggu minyaknya panas dulu. Biasanya wajan aluminium seperti ini sering ditemui di warung tongseng sahabatku. Atau juga di tukang kerak telur. Nah, hanya saja mereka menggunakan ukuran yang lebih kecil dan lebih ceper. Ini yang agak cekung ini bentuknya. Ini baru goreng 3 kali aja minyaknya udah secoklat ini ya sahabatku. Nanti sahabatku komen, ih minyaknya udah jorok banget. Padahal ini minyak baru nih tadi sahabatku. Baru sekali pakai. Kita balik sekarang. Uyuh. Dan ini sudah matang lagi sahabatku. Ini karena minyaknya sudah coklat, terlihat warnanya kayak gosong gitu ya. Padahal ini belum gosong ya sahabatku. Kita ganti aja minyaknya dengan minyak baru. Yang tadi udah terlalu coklat sahabatku. Kita goreng lagi. Jadi telurnya itu begitu terkena minyak panas, dia langsung naik menggimbal. Bener ya, jadi namanya telur gimbal. Kita balik. Jadi minyak yang masih bersih, hasilnya bersih juga ya sahabatku. Jadi kalau kita makan di warung, biasanya minyaknya sudah digoreng berulang-ulang, jadi warnanya tuh jadi gelap. Lihat sahabatku, ini kayak bibir gitu ya. Bunyi nih dia. Gitu. Tuh. Nah, ini sahabatku kalau lagi komen tuh kayak gini kira-kira. Sekarang kita balik. Telurnya sudah matang lagi. Kita angkat lagi. Matang lagi. Dan ini adalah yang terakhir. Jadinya segini sahabatku. Ini total jadinya 7 biji. Jadi harusnya ini jadinya 8 ya, karena yang satunya tuh 2 centong. Cakep juga ya hasilnya.
Sahabatku, aku sudah selesai menggoreng telur gimbalnya. Ini rasanya sudah pasti enak dan bakal ngabisin nasi yang banyak. Tapi jangan dipermasalahkan berapa kalorinya, tanggung jawab masing-masing. Dan sekarang aku mau membahas wajannya. Nah, wajan ini setelah dipakai jangan dicuci menggunakan sabun ya sahabatku. Cukup dipanaskan kembali, kasih air sampai mendidih, lalu dibuang airnya. Kemudian kasih minyak lagi, lalu diratakan minyaknya, dilap sampai bersih, dan disimpan. Seperti itu cara perawatannya. Jangan dicuci pakai sabun. Itu biasanya ya, wok seperti ini. Dan yang ini, nah aku kasih tahu dulu kelemahannya. Kalau wajan seperti ini, kalau ada bekas gosong-gosong kayak gini, karena dia putih, itu akan lebih mudah terlihat. Sedangkan yang ini tidak terlihat. Nah, sebetulnya yang ini nggak perlu khawatir juga bagi sahabatku yang misalnya nggak mau gosok-gosok wajan sampai putih. Ini merupakan lapisan seasoning yang baik-baik saja sih sebenarnya ya. Hanya saja jadi terkesan jorok aja. Jadi silakan sahabatku, mau digosok sampai bersih boleh, mau dibiarkan tetap menggosong juga nggak apa-apa. Semoga tips ini bermanfaat untuk sahabatku di rumah. Semoga tips telur gimbalnya juga berguna. Nanti tinggalkan komen di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, subscribe yang baru join, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ayo silakan. Siapa yang sudah lapar?